Kalau yang diingat itu wujudnya Allah, lalu bagaimana jalan untuk mengingat wujud Allah itu? Jalan untuk mengingat wujud Allah atau jalan untuk mengingat dirinya Allah, kelakuannya Allah, namanya Allah dan perbuatannya Allah itu kita mesti ya dengan jalan bermakrifat kepada dirinya. Nah, nih sini kita buat Bapak Ibu. Jadi jalan untuk mengenal Allah itu wajib bagi Bapak Ibu, wajib bagi setiap diri kita ini bermakrifat kepadanya. Nah, makrifat atau disebut juga namanya makrifatullah, mengenal Allah. Nah, kalau sudah makrifat kita Bapak Ibu, maka makrifat itu yang akan menuntun Bapak Ibu sampai kepada musyahadah. Musyahadah itu kepada penyaksian. Nah, kalau sudah sampai kepada penyaksian atau musyahadah, musyahadah ini pula lah yang akan menuntun kita untuk sampai kepada liqa. Liqa itu ya bertatap wajah dengannya, ya bertemu dan bersua, itu maksudnya. Siapa yang sudah liqa, liqa inilah yang akan menuntun kita sampai kepada zuk, rasa rindu, rasa bermanja-manja, ya. Dan zuk itu pula yang akan menuntun kita sampai kepada nikmat. Jadi Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa mengingat akan zat Allah, takkan pernah bisa kita akan mengingat sifat Allah, asma Allah dan fiilnya Allah atau perbuatan Allah tanpa melalui ma'rifatullah, tanpa lebih dahulu kita mesti mengenal akan dirinya. Nah, jadi wajib mengenal dulu, ya. Kalau sudah mengenal, insya Allah mengenal itu yang akan menghantarkan kita kepada penyaksian. Penyaksian itu yang akan menuntun kita kepada pertemuan, perjumpaan, bertatap wajah. Nah, liqa, pertemuan dan bertatap wajah itu yang akan menghantarkan kita kepada zuk, rasa nikmat, rasa bermahabbah itu. Dan zuk itu yang menghantarkan kita kepada nikmat yang sebenarnya. Lalu bagaimana jalan makrifat kepada Allah? Nah, kalau ingat itu mesti jalannya makrifat, bagaimana jalan makrifat? Bagaimana jalan mengenal Allah? Jalan untuk mengenal Allah itu Bapak Ibu, itu ada 5 jalannya. Nah, jalan mengenal Allah itu 5 jalannya. Ya, yang pertama kita mengenal namanya asal usul diri. Yang kedua, jalannya itu adalah dengan jalan mematikan diri. Yang ketiga, jalannya adalah melalui sifatnya, melalui sifat. Yang keempat, melalui nur, melalui nur. Dan yang kelima, dengan cara memfanakan diri, ya, memfanakan diri, memfanakan diri di dalam diri. Nah, jadi 5 jalan ini Bapak Ibu adalah jalan yang akan menghantarkan diri kita itu sampai kepada pengenalan terhadap Allah. Nah, dari 5 jalan ini, mana jalan yang paling mudah? Mana jalan yang paling cepat? Mana jalan yang paling senang? Sebenarnya Bapak Ibu kelima-lima jalan ini mudah dan senang semuanya. Tergantung anugerah, hidayah dan petunjuk saja. Ya. Nah, jadi kita ambil satu.
Ya. Ya, dari 1 itu nanti kita hubungkan dia kepada 5 itu supaya kita tahu, ya. Nah, dengan jalan mengenal diri. Ini kita ambil dulu. Nah, supaya kita bisa mengenal Allah, wajib kita ini mengenal akan diri. Nah, ya. Untuk mengenal Allah, Bapak Ibu, kita wajib mengenal akan diri. Siapa diri kita ini? Allah beritahukan kepada kita tentang diri kita. Kata Allah tentang diri kita ini, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu, dirimu itu adalah rahasiaku, dan akulah yang menjadi rahasia dirimu. Itu maksudnya, kalaulah diri kita ini adalah rahasianya Allah, dan diri Allah itulah sebenarnya diri kita, itulah sebabnya siapa yang kenal dirinya, pasti dia bisa mengenal akan Allah. Karena Allah itu sendirilah sebenarnya yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu itu. Jadi tak payah Bapak Ibu untuk mencari-cari dan menemui Allah. Ya, Ustaz selalu katakan, ilmu yang paling mudah, ilmu yang paling gampang itu adalah ilmu mengenal akan Allah. Kalau dibilang sulit, kalau dibilang payah, yang sulit dan payah itu adalah mencari dan menemui akan diri. Kata kuncinya, kalau Bapak Ibu telah mampu menemui dan mengenal akan diri, insya Allah akan bertemu, bersuah dan bersobok dengan Allah itu. Contoh kata Ustadz, ya, kita tak perlu belajar namanya tentang pedas Bapak Ibu. Kenapa tak perlu kita belajar tentang pedas? Makan sela lado itu, lado lah itu Bapak Ibu. Makan cabai itu, maka basobok itu, padeh itu. Makan cabai itu, maka pedasnya akan bersuah. Makan selah garam itu, maka akan bersuah dengan asinnya. Itu maknanya. Kenalilah diri Bapak Ibu. Siapa yang telah mampu mengenali akan rahasia dirinya, maka ketika itulah berjumpa, bersua dan bersoboklah ia dengan Robnya itu. Itulah mudahnya. Begitu mudah dan gampangnya untuk mengenal Allah Bapak Ibu. Ya, kalau dibilang sulit, yang sulit itu adalah mengenal diri. Nah, inilah rahasia diri kita. Makanya siapa yang telah tahu dengan dirinya? Siapa yang telah kenal dengan dirinya? Pasti dia mengenal akan Tuhannya. Ya, siapa yang telah kenal diri, pasti dia kenal akan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, barang siapa yang telah kenal dia akan dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti ia kenal akan Tuhannya. Makanya kenali dulu diri. Kalau udah kenal diri, siapa diri, pasti kita kenal akan Tuhan. Tapi kalau kita tak tahu dengan diri, bagaimana kita kenal akan Tuhan? Diri saja tidak tahu, bagaimana kita akan mengenal Tuhan. Makanya Nabi selalu memberikan motivasi kepada kita. Nabi selalu memberikan semangat kepada kita. Apa kata Rasul? Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang ma'rifat, manusia yang arif, adalah manusia yang mampu mengenal akan rahasia dirinya itu.
Itu yang dikatakan manusia yang arif atau yang ma'rifat itu adalah manusia yang mampu mengenal dirinya supaya dia bisa mengenal akan Tuhan. Siapa yang sudah mengenal akan Tuhan? Siapa yang telah berjumpa dengan Robnya? Siapa yang telah bertatap wajah dengan Tuhannya? Maka binasalah dirinya, Bapak Ibu. Nah, jadi siapa yang berjumpa dengan Allah itu binasa dirinya. Binasa ini apa artinya nih? Lenyap, hancur, mati. Nah, ini dasarnya. Man arofa rabbahu fasadal jasad. Fasadal jasad. Man arofa rabbahu. Apa artinya? Nah, siapa yang telah mengenal Robnya, siapa yang telah kenal Tuhannya, fasadal jasad, maka hancur binasalah akan dirinya itu.